Jamaah kajian sedherek Rasulullah. Nah, di tengah-tengah semangatnya kita sekalian nanti dalam mencari ilmu, ya, dalam ngaji mencari ilmu, ya, kita sekalian harus hati-hati. Kita sekalian harus memperhatikan beberapa buah perkara yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu yang kita sekalian pelajari. Ya. Realita yang kita lihat tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Seseorang itu kelihatannya sing ngaji ki ya suwe. Sing ngaji wis tahun-tahun, kadang kalau ngajine seminggu ping pindho ping telu. Tapi kok kelihatannya tidak memberikan satu efek, tidak memberikan satu perubahan terhadap amaliyah ibadahnya maupun akhlak kesehariannya. Ya. Apa sebabnya? Di antara sebab yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu itu adalah yang pertama, karena rusaknya niat dalam mencari ilmu. Ya, karena rusaknya niat dalam mencari ilmu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, man ta'allama ilma mimma yabtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradam minad dunya lam yajid arfal jannah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya. Di sini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, atau mencari ridho Allah, atau nek bahasane wong desa ya golek ganjarane Allah. Ya. Namun dia tidak mencarinya, mencari ilmu tadi, kecuali untuk kesenangan dari kesenangan dunia, maka ia tidak akan bisa mencium baunya jannah, ngambu ambuning swarga ra iso. Ini ketika seseorang itu dalam mencari ilmu, nekani majelis ilmu dan seterusnya itu, ya, dalam rangka untuk kesenangan dunia. Ya. Dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, beliau menyampaikan, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Ya, barang siapa yang mencari ilmu, sing sapa wonge nekani majelis ilmu, ya, untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, untuk berbangga-bangga diri di hadapan para ulama, ya, atau untuk mendebat bodoh, maksudnya peh wis ngaji kemudian melihat orang sing ra ngaji kemudian membodoh-bodohkan. Yalah, kowe ra tau ngaji dek. Ya. Atau untuk mendapat perhatian manusia, maka baginya nar. Yo, ini hadis yang kedua, ya. Di barang siapa yang mencari ilmu untuk berbangga-bangga diri atau untuk mendebat orang lain itu bodoh, ya, atau hanya sekedar untuk mendapatkan perhatian dari manusia yang lain, maka baginya nar. Eman-eman wis kelangan waktu,
kelangan biaya, direwangi ninggalke gawean, tapi ketika niatnya dalam mencari ilmu tadi, menghadiri majelis ilmu tadi keliru, ya, wis ora entuk ganjaran, nggak dapat pahala, justru dia diancam masuk ke neraka. Hati-hati makanya. Maka kita sekalian harus senantiasa meluruskan niat kita dalam mencari ilmu. Nekani pengajian, tindak pengawasan itu dari rumah sampai tempat majelis ilmu, sampai nanti pulang dijaga niatnya. Jangan sampai niat itu bengkok di tengah jalan. Ya, mungkin dari rumah kuwi niate ya wis lurus arep ngaji. Cuma sore. Komah niate wis lurus. Kemudian berangkat, ketemu temannya di perempatan jalan, arep nyandi yuk. Ya nang lor kono arep ngaji. Alah ning kene sik tak omongi. Jak jagongan. Ya jak jagongan karo ditoni wedang karo gorengke gedang, ra sida mangkat. Ya. Atau mungkin berangkat kemudian ada masalah yang menyebabkan kemudian dia tidak lurus lagi niatnya. Ya, tiwasan tak rewangi mangkat risik, kancane malah tekone keri wis arep rampung. Nah, sesuk aku tak nanu tak teko keri wae. Atau mungkin ya nek kondisi saat ini musim kemarau terang, aktivitas untuk bepergian mudah. Nek pas musim udan kae direwangi ngaji nggawa payung, direwangi ngaji nggawa mantol, udan-udan mangkat. Bareng teko tempat majelis ilmu malah ustadz maupun ustadzah yang ngampung nggak hadir. Jane pidake piye jane iki? Ya. Tiwasan tak rewangi udan-udan mangkat malah ustadze apa ustadzah ora mangkat. Ya, ini yang pertama yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu. Yang kedua, yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu itu adalah karena sebagian orang itu ketika belajar ngaji golek ilmu itu tidak dimulai dari ilmu-ilmu yang biasa bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi sing disinau ki ilmune sing jarang sekali bersinggungan dalam kesehariannya. Ilmu yang sering bersinggungan dengan amalia ibadah kesehariannya malah gak dia pelajari. Sampai mungkin gur masalah tayamum gak iso. Padahal ketoke ya jenggoten, padahal ketoke ya kudunge gede, ning ternyata bareng kon tayamume gak iso. Ya karena memang dia tidak memprioritaskan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dalam amaliyah ibadah kesehariannya. Suatu saat jamaah sekalian, suatu saat itu Imam Ahmad, ya, itu beliau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, bagaimana hukumnya wudu dengan air teh? Pripun hukume piyantun ingkang wudu ngginake banyu susu? Ya, pripun hukume piyantun ingkang wudu ngginake banyu kopi? Pripun jawab Imam Ahmad? Imam Ahmad beliau mengatakan, apakah kamu sudah hafal doanya masuk ataupun keluar masjid? Apa kowe iki wis hafal dongane mlebu masjid karo metu saka masjid? Nah, orang tadi menjawab, dereng, kula dereng hafal. Ya wis nek ngono, apalno sik kuwi dongane mlebu masjid karo metu saka masjid. Wong iki pendak dina
yang masjid. Bendina nang masjid, bludas-bludus nang masjid, masuk masjid, keluar masjid, dongane wae ngantek durung apal. Ya wis kuwi apalno sik dongane mlebu masjid saka lan metu saka masjid. Kowe ora sanadak kok perkara-perkara sing kuwi ora bakal kedaden, sing ora bakal dilakoni. Ya, contohnya tadi pertanyaan, piye hukume wudu nggunakake banyu teh? Ini kan satu pertanyaan yang logis juga jane. Ya. Tapi ini satu perkara yang kira-kira tidak mungkin akan dilakukan. Ya. Karena ketika seseorang itu sudah tahu, sudah ngerti tentang ilmu toharoh, tentang bersuci, wong ora enek banyuwe entuk tayamum, ngapain ada nyari air teh untuk wudu. Nah, teh pirang gelas kuwi kok. Ya nek sak gelas pirang ewu teh. Ya. Pama 2.000. Nah, pama sekali wudu kuwi entek 5 gelas. Ya 10.000. Bar kuwi nek krekaran kroyok semut. Ya karena air teh mengandung gula. Masa ya ora dikek gula. Ya nek ning Jawa Barat sebagiannya ya tergantung nembunge es teh ini didoli es karo teh. Ya. Kita pernah itu safar sama Pak Amin itu yang Pak Amin Azam Catering itu ya singgah di rest area di dekat Tol Cipali kalau nggak salah ini. Itu beliau pesen ya. Bu anu pesen es teh ngono ki kayak es karo teh ra kayak gula. Lho kok anyep tok. Lho Bu saya pesen es teh. Iya itu es teh. Jadi ra kayak gula. Ya, memang kebiasaan di sana begitu. Ya. Nah, terus kepiye hukumnya wudu nggunakake banyu susu, banyu kopi. Ini kan nggak mungkin akan dikerjakan ketika seseorang itu sudah belajar tentang ilmu fikih toharoh. Ya. Maka penting ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan amaliyah ibadah keseharian kita. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu itu ketika adanya sifat takabur ataupun sombong. Ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan sombong itu salah satu dosa yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan kebahagiaan. Sombong itu adalah kejahatan yang paling jahat. Nek dosane tetap paling gede dosa syirik. Tapi tingkat nilai kejahatan dari hasil dari sifat sombong ini merupakan yang paling jahat hasilnya. Ya. Jadi sombong. Ketika seseorang itu sudah ada bibit-bibit kesombongan di dalam dirinya, maka bisa menyebabkan ya tidak berkahnya ilmu tadi. Ya. Jamaah kajian serani Rasulullah. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah suatu ketika itu beliau mengatakan, ya, bahwa ilmu itu pantangan bagi orang yang sombong. Sebagaimana aliran air itu pantangan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kan gak mungkin enek banyu kok miline saka ngisor nyang dhuwur kuwi kan kangeh lamun kecuali sedot kompo. Nah, sedot sanyo mungkin. Ya. Nalare jamak lumrahe yang namanya air itu mengalir pasti dari atas ke bawah. Pantangan air itu naik dari bawah ke atas. Nah, beliau Imam An-Nawawi memberikan satu perumpamaan, ilmu kuwi pantangane kanggo wong kang sombong. Kaya ndene banyu kuwi ra mungkin milih saka ngisor nang dhuwur. Ya.
Sebaliknya, rendah hati itu bisa menjadi sebab seseorang itu banyak mendapatkan ilmu. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau mengatakan rendah hati dalam mencari ilmu, ya, rendah hati dalam mencari ilmu akan lebih banyak mendapatkan ilmu, sebagaimana tempat yang rendah akan lebih banyak menampung air. Jadi wong kuwi nek pas ngaji golek ngilmu, dia punya sikap rendah hati, nggak sombong, nggak merasa pinter, nggak rumangsa wis ngajine suwe dan sebagainya. Maka insya Allah ilmu yang dia dengarkan, ilmu yang dia pelajari akan mudah dia pahami, dia akan lebih mudah menyerap ilmu. Nah, sampai Imam Syafi'i itu memberikan satu perumpamaan, ibaratnya seperti satu tempat, ya, yang rendah itu akan lebih banyak menampung air. Pomo latar depan rumah ini rata, kemudian di situ ada sing rada legok, agak cekung, maka di situ yang paling banyak menampung air pasti tempat yang cekung karena tempatnya lebih rendah. Tempat yang rata biasanya nggak lama menyimpan air. Ya. Maka tidak boleh bagi para penuntut ilmu, bagi orang yang berilmu itu punya sifat sombong. Ya. Kelasnya Imam Malik saja beliau tidak sombong. Ketika beliau itu ditanya terkait dengan satu hal oleh para murid-muridnya, ya, yaitu terkait dengan bagaimana hukumnya menyela-nyela jari ketika wudhu. Kelas Imam Malik ini ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau tuh mengatakan itu nggak perlu dikerjakan karena memang Imam Malik belum ngerti ilmunya. Nah, ketika itu Ibnu Wahab membiarkannya sampai murid-muridnya tadi sudah pada pergi, baru Ibnu Wahab ini beliau mendekati Imam Malik, ya, untuk menyampaikan bahwa beliau itu, si Ibnu Wahab, pernah mendapatkan satu hadis dari Al-Mustawrid bin Syiddad radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan menyela-nyela jari ketika wudhu. Imam Malik dikandani sama Ibnu Wahab yang mungkin setara keilmuannya di bawahnya, itu ya nggak merasa sombong, dia menerimanya. Kemudian pada pertemuan majelis ilmu berikutnya, Imam Malik ditanya lagi sama murid-muridnya, bagaimana hukumnya menyela-nyela jari jemari ketika wudhu. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, kerjakan, itu ada sunahnya, ada dalilnya. Ya. Yang kemarin ketika ditanya beliau menyarankan jangan dikerjakan karena memang belum tahu ilmunya. Nah, sekarang sudah tahu ilmunya, maka dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk bisa dikerjakan.